Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Haranovita dari kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pelajaran yang dapat saya ambil dari materi yang diberikan oleh Bu Yuliani SPD. Materi PKH tersebut berkenaan untuk anak remaja usia 12-15 tahun, yaitu tentang gadget. Pengenalan era digital. Berapa lama sih waktu yang diperbolehkan untuk bermain gadget? Waktu yang diperbolehkan untuk bermain gadget untuk anak 12-15 tahun adalah maksimalnya 2 jam. Gunakan gadget sesuai kebutuhan. Kebutuhan berinteraksi. Interaksimu dengan orang lain seperti orang tua dan teman-teman mengalami perubahan. Apa saja perubahan itu? Kamu jadi jarang ngobrol dengan orang lain. Kamu tidak lagi peka terhadap kondisi sekitar karena sibuk dengan gadget. Kamu jadi cuek pada orang lain dan sering tidak mendengarkan orang yang berbicara kepadamu karena sedang bermain gadget. Adapun aturan dan norma-norma dalam menggunakan internet. Aturannya adalah mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkan, berpikir terlebih dahulu sebelum memposting, menutup halaman jika menemukan konten tidak baik, menjaga kerahasiaan data pribadi. Normanya adalah menggunakan gadget berlebihan sampai lupa waktu, menggunakan aplikasi atau games dengan rating di atas umur, menyebarkan foto yang tidak pantas, menerima pertemanan atau berinteraksi dengan orang asing. Pengertian dan penjelasan umum pornografi. Pornografi adalah sebuah istilah untuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari manakah sumber-sumber pornografi berasal? Sumber-sumber pornografi bisa berasal dari film, iklan di TV, majalah dewasa, video klip, website, media sosial, dan juga games. Pornografi adalah musuh yang sedang menyerang. Kurang lebih dari 1 dekade yang lalu, jumlah orang yang mengakses pornografi atau juga yang mengalami kecanduan akibat pornografi masih sangatlah rendah jika dibandingkan dengan jumlah yang ada sekarang ini. Karena dulu akses terhadap internet masih sangat terbatas, berbeda dengan sekarang di mana internet membuat pornografi bisa muncul dari mana saja. Pornografi menyerangmu dengan cara-cara berbahaya. Contohnya, aksesibel, mudah diakses, affordable, terjangkau, 3. Anonymous, kerahasiaan, 4. Agresif. Grafik tahapan proses kecanduan pornografi. Pertama, tidak sengaja melihat lalu merasa tidak nyaman tapi otomatis penasaran. 2. Pelepasan dopamin di dalam otak. 3. Kecanduan atau adiksi. 4. Tidak peka lagi atau desensitisasi. 5. Peningkatan level porno. 6. Acting out atau melakukan apa yang dilihat. Dampak kecanduan pornografi. Selain dapat mengacaukan kehidupan, membuat adanya penyakit menular, seksual dan bunuh diri, pornografi bahkan dapat merusak otak pada bagian VFC. Bagaimana jika VFC merusak? Kamu akan mengalami penurunan kemampuan dalam berkonsentrasi, sulit memahami benar dan salah, sulit mengendalikan diri, sulit berpikir kritis, sulit menindak kepuasan, sulit merencanakan masa depan. Kontrol terhadap konten pornografi, menghindarkan diri dari konten pornografi. Caranya adalah menundukkan pandangan, klik or close, bermain games sesuai rating usia, memilih konten positif, smart searching, smart watching, kategorisasi aplikasi saat mendownload. Apa sih alasan game itu menyenangkan? Alasan game menyenangkan adalah game bisa mengajak kita untuk bereksplorasi. Ada kompetisi di dalam game itu menarik, game bisa mengobati kebosanan. Di dunia game, kita bisa menjadi seseorang yang ideal. Adapun sisi positif dalam bermain game, contohnya sarana hiburan yang menyenangkan dan menghilangkan stres, melatih koordinasi mata, tangan, dan motorik, mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, melatih multitasking, membangun semangat kerjasama. Apa sih karakteristik game buruk? Karakteristik game buruk contohnya memuat hate speech, mengandung adegan kekerasan, memuat adegan pornografi, memuat adegan bullying. Dampak umum bermain games. Apa sih resiko-resiko dalam bermain game?
Resiko-resikonya berupa membuat lupa waktu, kecanduan games, konten negatif dan pornografi, mudah lelah, sakit mata dan dampak fisik lain, rendahnya interaksi sosial. Dampak fisik bermain game. Dampak fisiknya berupa repetitive strain injury, yaitu kejang tangan akibat terlalu sering bermain gadget, terkikisnya lapisan lutein atau lapisan tipis yang melindungi retina mata karena paparan sinar biru, bungkuk atau nyeri tulang belakang akibat posisi duduk yang tidak tepat saat bermain games. Dampak psikologis atau perilaku games, yaitu mudah marah dan berani menyakiti orang lain. Adapun adab-adab di media sosial berupa think before posting atau berpikir sebelum memposting, tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak memicu konflik sara. Berhati-hatilah di internet, jangan menyebarluaskan data rahasia secara sembarangan. Hati-hatilah terhadap orang asing di media sosial ataupun di internet. Bullying, pengertian dan dampaknya. Istilah itu berarti penggunaan teknologi digital atau media sosial dengan tujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Cyberbullying ini dapat terjadi di chatroom, blog, website, messenger, dan situs-situs jejaring sosial lainnya. Bagaimana sih bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuknya adalah julukan tidak menyenangkan kepada orang lain, pesan, status, atau broadcast yang berisi serangan kepada orang lain, penyebaran informasi pribadi yang tidak benar atau memalukan, penyebaran konten yang memicu reaksi online yang memalukan. Apa dampak cyberbullying bagi korbannya? Pertama, stres, cemas, menarik diri dari pertemanan, insomnia, bunuh diri. Cyberbullying. Apa sih yang kamu lakukan jika terkena cyberbullying? Yang kamu lakukan adalah pertama-tama kamu harus beritahu seseorang, tetap percaya diri, jangan dekati masalah, balas dengan kebaikan, gunakan humor, jangan bereaksi, dan jangan membalas.